Oke, sekarang kita ngebahas soal yang 9 ya teman-teman. Jadi, di soal 9 ini, katanya PT Maju Kotaku melakukan produksi melalui Departemen Pigment dan Mixing. Perusahaan menerapkan metode average. Jadi, sama kayak soal 8, ini masih menggunakan metode average. Data produksi Departemen Mixing selama Oktober 2019 adalah sebagai berikut. Jadi unit persediaan awal WIP itu 1000, lalu unit yang diterima dari departemen sebelumnya yaitu Departemen Pigment adalah 8000, lalu unit yang ditambahkan ke proses 3000. Berarti di soal ini tuh merupakan ini ya, proses produksi yang mana ada penambahan materials. Lalu unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi 11.000, berarti ini departemen produksi yang terakhir nih, makanya yang ditransfer itu ke persediaan barang jadi. Lalu unit persediaan akhir WIP 1000 dengan tingkat penyelesaian materialnya 90%, berarti ini conversion cost 60%, berarti labor dan FOH nya 60% nih tingkat penyelesaiannya. Lalu data cost produksi selama Oktober 2019 adalah sebagai berikut, ini dalam jutaan rupiah. Jadi di sini ada untuk WIP persediaan awal ini ya segini, lalu cost added-nya segini. Jadi datanya lengkap dari cost dari departemen sebelumnya hingga FOH gitu. Nah, karena dia ini tuh departemen berikutnya ya, yang mana ini kebetulan ini departemen terakhir. Jadi untuk menghitung ini langkah 1, langkah 2, terus langkah 3-nya di COPR-nya ya, jangan lupa kita tambahkan ini yang from preceding department-nya, karena ini sering banget kelupaan gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kita diminta untuk membuat COPR bulan Oktober 2019. Nah, jadi ada 3 langkah yang kita lakukan, yang mana langkah ketiga itu membuat COPR gitu. Atau kalau teman-teman mau langsung COPR juga boleh, tapi sebaiknya kita mulai dari langkah 1 dulu. Jadi menghitung equivalent unit. Nah, di sini karena dia itu merupakan metode average, jadi equivalent units yang kita perlu ketahui adalah equivalent units ending inventory dan yang transfer out. Transfer out itu berarti sama ya dengan unit yang ditransfer itu berapa. Kita kadang kan tingkat penyelesaian 100%, jadi kalau dikaliin ya nilainya sama antara unit dan equivalent unitsnya. Jadi di sini katanya unit transfer itu 11.000, jadi bisa kita salin nih di sini. Sedangkan kalau untuk ya unit di ending inventory-nya, untuk menghitung equivalent unitsnya kita harus kalikan dulu unitnya berapa, yaitu sini 1000 itu dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Di sini kasih tahu materials, conversion cost, ini bisa kita salin juga. Dan ingat, untuk yang from preceding department itu udah pasti 100%, karena dia kalau belum 100% dia belum bisa ditransfer ya teman-teman. Jadi di sini di soal itu biasanya nggak dikasih tahu, jadi kita udah harus tahu nih, oh yang ini tuh maksudnya tingkat penyelesaian WP. Ending inventory from preceding department itu berarti 100% gitu ya. Ini kita kalikan dapat 1000. Begitu pula untuk ini dan ini gitu. Nah, dari dapat nih equivalent units ending inventory-nya, kita tambahin dengan equivalent units transfer out, maka didapat total equivalent units-nya ya untuk masing-masing komponen. Jadi kalau untuk departemen pertama itu dia cuma ada 3 komponen ini aja, tapi kalau untuk departemen selanjutnya itu ada 4 komponen, yang mana ada tambahan yang bagian ini kolom untuk from preceding department-nya. Oke, lanjut untuk langkah kedua. Oke, jadi untuk langkah kedua kita diminta untuk menghitung cost per equivalent unit. Jadi tinggal kita bagi costnya dengan equivalent unit yang udah kita hitung tadi. Tapi di sini teman-teman harus hati-hati juga. Kalau untuk metode average itu total costnya adalah dari yang beginning inventory ditambahkan dengan cost added-nya, itu total costnya ya. Jadi kita bisa salin nih semuanya, kita total dapat nih total cost to be accounted for-nya. Lalu kita bagi dengan equivalent units-nya ini yang udah kita hitung, maka dapat hasilnya adalah cost per equivalent units-nya segini gitu ya. Terus juga kalau di total dapat segini, 7,83 unit cost-nya. Nah, di sini hati-hatinya adalah, nggak tahu teman-teman agak kebalik antara metode average sama FIFO, karena kalau FIFO dia itu cost-nya itu cuman yang cost added aja. Nah, kalau di sini average itu di total dulu cost added-nya sama cost in beginning inventory, baru bisa dibagi equivalent unit-nya gitu.
Baru deh kita masuk ke permintaan soalnya, langkah 3 ya, jadi ngebuat COPR. Jadi kita mulai dari judulnya, perusahaannya, departemennya apa, terus COPR, terus tanggalnya. Di sini teman-teman bisa tambah metodenya juga, misalnya di sini nanti tambahin kurungnya average gitu. Oke, jadi di COPR ini tuh kan ada 3 bagian ya. Bagian pertama itu quantity schedule, lalu bagian kedua cost charge to department, lalu yang ketiga cost accounted for as follows-nya. Nah, kita mulai dari bagian pertama yaitu quantity schedule. Jadi di sini tuh kita bakal nentuin jumlah unitnya gitu ya, untuk input dan untuk outputnya gitu. Nah, untuk input itu berarti ada begin inventory-nya, terus ada yang diterima dari departemen sebelumnya, dan karena dia ini tuh di soal katanya ada unit yang ditambahkan ke proses, berarti ini masuk ke inputnya juga ya teman-teman. Jangan lupa ditambahin added to process in mixing department, jadi yang ditambahkan di departemen tersebut gitu. Kalau misalnya di soal katanya nggak ada unit yang ditambahkan nih, ya udah berarti bagian quantity schedule input itu cuma 2 ini aja. Tapi kalau ada yang ditambahkan jangan lupa ditambahkan juga ya di sini gitu. Oke, beginning inventory-nya dikasih tahu ini ada 1000, terus kita catat deh 1000. Lalu receive from pigment department 8000. Lalu ada edit to process in mixing department 3000. Kita total dapat hasilnya 12.000. Jadi ini dari inputnya. Lalu untuk outputnya berarti itu ada yang transfer to finished goods inventory dan ada ending inventory-nya. Nah, transfer to finished goods inventory itu dikasih tahu besarnya 11.000 dan yang endingnya itu 1.000. Kita total hasil 12.000. Jadi antara input dan output itu hasilnya harus sama besarnya ya gitu. Jadi terkait dengan materials yang produk yang dia itu liquid, itu kan bisa jadi gini ya, tambahan materialnya itu bisa menyebabkan total unit itu bertambah gitu, tapi bisa juga berkurang. Kalau berkurang itu berarti karena pemanasan, penguapan dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang itu nanti yang material shrinkage itu baru teman-teman pelajari habis UTS. Jadi kalau yang UTS ini itu teman-teman pelajarinya untuk yang edit aja sih gitu. Nanti kalau ada yang berkurang itu bakal ngaruh ke outputnya gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa di sini kan bagian ini ya, tingkat penyelesaiannya gitu. Jadi jangan lupa ditambahin untuk end inventory. Nah, begin inventory nggak perlu karena ada metodenya itu average. Kalau yang ini juga boleh mau ditambahin, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa karena kan ini 100%, jadi ya gitu deh. Lalu bagian kedua cost charge to department. Jadi ini tuh mengenai biaya lebih detail ya terkait inputnya, tepatnya yang begin inventory dan yang cost added during current periodnya. Jadi dijelasin nih per komponennya, dan ini kan ada itu departemen berikutnya, jadi jangan lupa ya ditambahin cost from same department nih ini. Jadi kalau misalnya departemen pertama ya udah berarti tinggal ini aja 3 ini, tapi karena ada ini departemen berikutnya jadi ada tambahan komponen gitu. Nah, total costnya itu udah dikasih tahu ya di soal semuanya. Di sini kita bisa salin untuk yang bikin inventory dan cost editnya gitu. Nah, tapi ini biasa aja soal yang diminta untuk ngebuat 2 COPR itu bagian cost from same department biasanya nggak dikasih tahu besarnya berapa. Jadi kita bisa tahu besarnya itu dari yang ditransfer dari departemen sebelumnya gitu ya. Bisa kelihatan di bagian ketiga nanti yang ini. Itu dia biasanya yang dimasukkan ke sini gitu. Tapi karena di soal itu udah dikasih tahu, jadi kita tinggal salin aja gitu. Ini. Dan nih bisa kita total cost-nya dapat ini ya, total cost-nya itu 93127 nih. Lalu untuk equivalent unitnya kita udah ngitung sebelumnya di sini. Jadi bisa kita salin. Dan unit cost-nya juga kita kebetulan udah hitung di langkah 2, bisa kita salin juga, terus ini totalannya. Nah, kalau teman-teman nggak buat langkah 2, itu teman-teman bisa ngitung langsung. Jadi cara ngitung unit cost-nya berarti untuk yang metode average itu begin inventory-nya ditambahin ini, terus kita bagi ini. Hasilnya kayak gitu ya. Berarti kalau materials ini tambah ini bagi ini dapat segini gitu. Sama kan perhitungan dengan angka 2.
Nah kalau misalnya FIFO berarti cuman yang ini aja, yang cost edit bagi ini dapat ini bagi ini dapat ini, kayak gitu. Tapi kalau average jangan lupa ditambahin dulu dengan bikin inventory-nya. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga. Nah bagian ketiga ini adalah cost accounted for as follows. Jadi dari sisi ininya ya, sisi outputnya, jadi yang ditransfer dan yang ending inventory WIP-nya. Jadi kolomnya kalau yang tadi itu ya, mulai dari pertama dia ada komponen biayanya, MLFH, kuantitinya, terus di sini kalau untuk bagian kedua ada total cost, equivalent unit, dan unit cost. Sedangkan kalau untuk bagian ketiga itu agak lebih banyak kolomnya. Jadi mulai dari units, percentage completion-nya, lalu ada tambahan kolom equivalent unit. Jadi ini bebas sih. Kalau di KJ Charter tuh dia nggak nambahin ini, tapi kita tambahin nggak apa gitu ya. Terus ada kolom unit cost, terus ini kolom untuk hasil perkaliannya, lalu ada total cost-nya gitu. Nah kita mulai dari yang transfer to finished goods inventory-nya. Jadi kita mau ngitung equivalent units-nya nih kan. Jadi yaitu didapat dari units-nya berapa dikalikan percentage of completion-nya, berapa sih tingkat penyelesaiannya gitu kan. Jadi 11.000 kali 100%, maka dapat equivalent unitnya 11.000. Sedangkan unit cost-nya berarti ini karena transfer ke finished good, itu kan berarti semua komponen ya yang keempat ini gitu. Jadi unit cost-nya itu total mereka semua, yaitu 7,83, maka dapat total cost-nya untuk transfer to finished goods inventory sebesar $86.130. Nah sedangkan untuk WP ending inventory ini kita buat listnya per komponennya karena kan dia tingkat penyelesaiannya beda-beda ya. Ya, jadi kita mulai dari komponen pertama units, itu kan katanya di soal itu 1.000 ya ending inventory-nya. Terus tadi juga ada tingkat penyelesaiannya di sini. Kita catat juga di kolom yang kedua, jangan lupa untuk cost proceeding time itu 100%. Equivalent unit berarti kita kalikan masing-masing. Nah unit cost-nya ini kita salin dari yang bagian kedua, kita kalikan satu persatu antara equivalent unit dengan unit cost-nya, dapat hasilnya segini. Terus kita total untuk mengetahui berapa besar yang WP ending inventory yang cost-nya ya. Jadi udah dapat nih yang WP ending inventory dan juga yang transfer, kita totalin dapat total cost accounted for. Jadi teman-teman ngerjainnya udah benar kalau misalnya hasil yang bagian kedua dan yang ketiga total cost-nya itu sama. Jadi harus sama ya, jangan sampai beda gitu. Sekiranya itu sih untuk soal 9. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak pakai kolom ini juga nggak apa, bisa dihilangin gitu kalau di charter ya. Jadi nanti itu untuk dapetin hasil ininya teman-teman ngalihin ini dan ini gitu. Tapi kalau teman-teman udah nambahin kolom equivalent units di sini, itu berarti hasil perkaliannya itu tinggal dari equivalent unit dengan dikalikan unit cost-nya gitu ya teman-teman.